langsung ada jawaban dari si yang kita hubungi klien, langsung kita jawabannya apa kita bisa sharing sama Ci Silvi langsung. Jadi lebih oh iya jawabannya harus seperti ini gitu kan. Ci Silvi ada jawabannya seperti ini gimana ya? Oh gini aja jawabnya. Jadi lebih enak sih gitu kan kayak kerja bareng mentor kemarin tuh menurut saya. Ya ada beberapa yang akhirnya responnya bagus gitu kan. Oh jawabannya akhirnya tadi yang nggak mau ketemu akhirnya mau ketemu itu. Itu sih yang saya dapat. Oke, thank you. Dan Anissa, yang lain silakan yang kemarin ikutan ikutan gimana Bu Tati? Coba sharing Bu Tati SW. Asik sih Bu, jadi kita jadi ada keberanian juga. Gimana? Ceritain, ayo gimana Bu? Prosesnya gimana? Jadi biar teman-teman kebayangin, oh KBM tuh kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita ada yang nggak paham, bisa langsung tanya ke mentor. Oke. Oke, jadi saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh KB, kalau saya bilang KBM itu apa sih gitu? KBM itu kerja bareng mentor. Ya, jadi kita tuh ada KBM online, ada KBM onsite Bapak Ibu. Nah, KBM online itu kayak yang kita lakukan kemarin ada sudah 3 kali, ya. Jadi, wah suara saya kok bergema ya? Nah, jadi apa kita ngapain nih? Jadi teman-teman KBM yang hari Senin kemarin itu kita membuat daftar nama bersama-sama. Ya, jadi semua orang buka handphone, kita bikin daftar nama bareng-bareng gitu ya. Terus abis itu hari Rabunya kita membuat janji bersama. Jadi satu-satu Bapak Ibu urutan dari nomor 1 dihubungi 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nanti saya dan teman-teman juga bisa sharing. Berhasil nih, dapat respon nih. Nah, kita cara ngomongnya gimana kayak gitu. Ya, jadi dan saya juga ikut mengerjakan Bapak Ibu. Dan saya kemarin sharing sama teman-teman, saya sudah lama loh nggak buka daftar nama dan mengundang lagi gitu. Saya pun masih deg-degan. Ya, apa? Memang namanya membuat janji itu nggak nyaman. Kenapa? Karena keluar dari zona nyaman kita menghubungi, kita ada resiko dicuekin, ada resiko didiemin, kan nggak enak ya rasanya ya. Nah, tapi kalau kita mengerjakannya bersama-sama, jadinya lebih seru, lebih ada kekuatannya. Benar nggak teman-teman yang kemarin ikut? Ya kan? Coba, Betul. mana? Si Ya Tefoni betul. mana Tefoni? Iya, iya, saya hadir. Nah, Teponi coba sharing. Teponi sebelum ikut KBM sama sebelum KBM, sudah KBM gimana coba sharing? Ya, sebelum ikut KBM, daftar nama cuma diliatin aja. Jadi kayak ada kekuatan gitu. Jadi kekuatan, nah, pasti kelihatan. Aduh, jadi suka dipilih-pilih. Ini kayak enggak, ini enggak. Nah, pas kemarin ikut KBM, nggak tahu tiba-tiba ada kekuatan aja gitu. Ngundang bareng-bareng, terus udah dikasih tahu langkah awalnya kayak gimana, cara pendekatan kayak gimana gitu. Nah, jadi kalau kita buntu ini jawabannya apa, langsung kita tanya gitu. Tanya ke upline. Nah, dari situ eh, tiba-tiba enteng aja jadi ininya apa ngundangnya. Dan makanya saya bilang lebih baik KBM yang kayak gini tuh akan terus jadi buka toko itu nggak semaunya gitu. Jadi kalau buka toko rame-rame itu jadinya jadi gimana ya ke kitanya tuh jadi ada ini aja jadi lebih semangat ngundangnya. Jadi kita kalau ini lebih buntu nggak buntu gitu. Karena memang diarahin sama mentor kita gitu. Jadi yang nggak ikut coba ikut aja. Sayang banget soalnya ini daftar nama kita masih banyak sih sebenarnya. Jadi jangan diliatin aja gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi yang tadinya sebelum ikut, setelah ikut, oh iya ya benar. Mendingan kemarin aku untung aku ikut. Kalau nggak aku rugi banget gitu. Rugi banget asli. Terus Itu aja setelah sih. sesudah Teponi kan selama ini kan selalu gitu kan, aduh nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang mau, sebenarnya bukan kurang kekuatan, kurang keberanian. Betul itu. Salah satunya kurang berani. Kalau sendiri itu suka ini. Nah, Nunda itulah ya. ngegabung kalau rame-rame itu nah itu keberaniannya itu numbuh. Makanya dari pagi tuh tadi tuh yang semalam tuh pada ngechat lagi. Iya, ini apa? Ini gitu. Jadi saya karena semalam udah malam, mereka ngechatnya akhirnya pagi-pagi, subuh-subuh. Ya, katanya alhamdulillah. Ya saya udah tahu gimana gini-gini nih. Banyak yang kemarin cuman hanya kan kita ngeblas tuh.
ngebahas Japri satu-satu, jadi nggak broadcast, jadi lebih ke personal. Selalu aku dikasih tahu namanya gitu. Misalkan namanya si Aldi, ya aku bilang Pak Aldi, Pak Aldi, terus aja sebutin namanya dia gitu. Jadi nggak broadcast gitu. Ya, Jadi lebih ke personal gitu. Dan dari oke. pagi juga dia banyak yang ngebalas yang chat yang semalam gitu. Ya jadinya lebih happy ke aku. Banyak harapan. Nah, jadi ada Gitu. harapan ya. Bola jadi bergulir ya, teman-teman ya. Betul, betul. Oke, thank you. Ya, jadi teman-teman, jadi kegiatan KBM ini ternyata positif banget gitu ya responnya. Ya, Teh Ingrid malah Teh Ingrid. Teh Ingrid, Hadir. ya gimana kemarin ikut KBM juga kan ya? Coba boleh sharing Teh Ingrid. Ya, ya. Jadi ini ya seru banget ya ikut KBM. Udah sebenarnya udah jadi kegali lagi daftar namanya. Terus seru aja ngerjainnya rame-rame. Malah lebih serunya lagi yang dikirim pesannya orang baru, yang belanjanya malah member lama. Ajaib juga itu, tiba-tiba mau pesan ini gitu kan. Oh nggak pesan, langsung aja kata saya tuh gitu ya. Tapi ya udah sih dibantuin karena masih baru ya. Mungkin saya juga waktu masih baru kan gitu. Jadinya ajaib juga sih Bu Silvi, tadi malam itu ya yang dihubunginnya nomor 12345, yang belanjanya malah konsumer yang memang sudah jadi member gitu. Oke, Malah thank tadi you. izin dulu sama Bu Silvi, izin dulu ini mau apa, selesaikan dulu transaksi kan, dikejar waktu juga. Ya, Terima ya. kasih banyak nih Bu Silvi, bermanfaat banget KBM-nya. Oke, thank you. Thank you. Ya, jadi teman-teman catat, ya kita akan mengadakan KBM ini rutin setiap Senin malam dan Rabu malam. Jadi buat teman-teman yang mau hadir, ya biasanya udah linknya sama, ya saya kasihnya setiap Senin malam dan Rabu malam jam Senin jam setengah 8 sudah kita mulai ya. Jadi kalau khusus KBM itu kita ngadainnya setengah 8 aja, karena supaya nggak kemalaman. Nah, jadi kegiatan kita ngapain aja tuh? Ya Senin itu kita akan bikin daftar nama, Rabu akan buat janji. Nah, Bu Silvi gimana dong? Saya kan sudah bikin daftar nama, masa Senin saya harus daftar nama lagi? Enggak, jadi kalau Senin teman-teman yang sudah bikin daftar nama, hari Senin itu ya bikin janji gitu loh. Tapi bawalah tim Anda yang sudah di startup, ya yang sudah mulai, ini banyak nih, yang nama-namanya saya nggak pernah lihat nih di KBM nih, kayak Bu Orin, ya terus kayak Retina, Bu Tari di luar kota, Bu Emil, ya terus Bu Ida, siapa lagi nih, Pak Hariman, ya terus ya orang-orang yang sudah rutin datang ke MB9, teman-teman ayo deh ikut KBM. Ya, saya memang share-nya cuma di grup partner. Jadi harapan saya teman-teman partner, ayo dong sharing ke teman-teman yang baru yang belum pairing. Ya, karena kan kalau di grup partner itu kan khusus grup yang sudah pairing saja. Ya, jadi teman-teman yang grupnya yang masih baru-baru, banyak nih kan yang mungkin masih belum tahu nih cara ngundang tuh kayak gimana. Ya, cara buat janji tuh kayak gimana. Nah, ini ada Pak Imam nih, coba. Pak Imam, Pak Imam ini teman-teman sudah lama loh di Atomi, ya sudah lama di Atomi, bukan sudah lama, maksudnya sudah beberapa bulan rajin ikut ini. Saya juga bingung gitu ya, kok kayaknya Pak Imam ngerasa kayaknya bingung, bingung. Saya bingung kenapa dia bingung mulu. Nah sekarang saya sudah ketemu kenapa Pak Imam bingung. Karena Iya, iya, selama iya, ini iya. Pak Imam itu mulainya dari ring 1, Bapak Ibu. Jadi Iya, dari ring betul, 1 betul. saudara-saudara semua, dan Pak Imam tuh ternyata, saya baru tahu kemarin dia nggak pernah bikin janji ya Pak ya. Jadi Iya, langsung belum disamperin belum pernah. orangnya. Iya, Benar. Langsung gitu. disamperi, eh, langsung disamperin. Nah, lama-lama kan orang deket yang bisa disamperin habis Bapak Ibu. Benar nggak Pak Imam? Iya, betul, betul. Sesudah habis, makanya Pak Imam tuh setiap kali ketemu saya di Jakarta cuma nanya gini, Bu, gimana sih Bu cara bikin janji? Saya pikir masa sih masih belum jelas, dan ternyata benar Bapak Ibu, belum jelas. Ya, jadi akhirnya kemarin Pak Imam hari Senin ikut KBM. Coba boleh cerita Pak Imam, coba cerita Pak Imam ya, teman-teman biar tahu. Ya, jadi supaya teman-teman yang lain yang kadang-kadang bingung, kenapa ya grupku ini mau aktif tapi kayaknya susah banget sih nggak gerak-gerak. Mungkin kasus Pak Imam terjadi. Coba silakan Pak Imam. Iya, waktu kan memang saya belum pernah buat janji atau melalui WA atau telepon ya. Hmm. Jadi kemarin itu betul-betul kemarin pagi betul-betul ya itu pengalaman baru untuk saya. Ya biasanya saya datang aja ke
ke ya yang ring 1 yang udah akrab yang ini datang langsung ya alhamdulillah sebagian besar itu langsung mau ikut gitu. Tapi ya mungkin karena terpaksa atau gimana mereka jadi agak-agak kurang apa namanya pembeliannya, mereka memakainya tuh hanya mungkin ya udahlah biar ini saya beli yang ini aja pokoknya tuh. Jadi agak-agak tersendat juga ini pairingnya yang kedua gitu. Jadi mudah-mudahan nanti selanjutnya akan lebih bagus Oke. lagi. Nah, Pak Imam, setelah Pak Imam bikin daftar nama nih ya, terus bikin janji kayak kemarin, Pak Imam merasa lebih ada pencerahan atau gimana coba Pak Imam? Iya paling tidak saya begitu ya ini. Ya, saya juga dengar kemarin sempat dengar Bu Silvi bicara per telepon waktu dengan kenalan-kenalannya yang lama juga di ini. Begitu. Jadi saya tahulah, saya ngerti caranya gitu. Wah, Ya, thank you Pak Imam. Jadi ada harapan ya Pak Imam ya, ya? harapan besar. Yes, thank you Pak Imam. Ya, jadi terutama Bapak Ibu di sini yang belum pernah KBM, ayo saya sangat mengajak nih. Saya boleh dong salah seorang sharingin tolong link yang saya kasih. Catat aja, pasang alarm Senin 7:30 sama Rabu 7:30 ya. Kita kalau kecuali saya ada halangan, kalau nggak ada halangan saya akan tetap lakukan ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tolong share. Nah, itu langsung di-save aja linknya. Saya pasti Senin dan Rabu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa hadir ya. Nah, apa ya? Jadi terutama buat Bapak Ibu yang ini sih, Bapak Ibu yang di sini sudah join lama gitu ya. Banyak orang itu kadang-kadang kita sebagai tim gitu ya. Kita kan pasti sudah punya beberapa orang yang mungkin mereka tuh tertarik ya mau jalan, tapi kita bingung kenapa ya dia tuh susah banget sih gitu kayaknya gitu ya. Nah, karena hal basic ini tidak dikerjakan Bapak Ibu. Hal basic membuat janji dan mengundang. Saya tuh jujur ya, saya tuh flashback lagi ya. Seperti saya ceritakan kemarin, saya sponsori orang tuh lebih dari 50 Bapak Ibu. Tetapi 50 saya itu rata-rata orang ring 1. Ya, jadi makanya saya tuh nggak nemu gitu loh. Cara bikin janji tuh gimana sih pasnya gitu. Ya, ada orang kan bisa bikin janji dengan cara, kamu lihat deh foto before after aku bagus gitu ya. Nah, saya tuh untuk orang-orang ring 1 saya bisa begitu. Tapi kan orang ring 1 saya lama-lama habis Bapak Ibu. Dan rasanya kayak misalnya saya ketemu teman SMA saya yang lama gitu ya. Misalnya teman SMA lama terus saya bilang gini, halo, misalnya Ani gitu. Ni, lu lihat deh, sekarang gue tambah muda, lu kan kayaknya norak banget, udah nggak berhubungan 30 tahun. Terus saya tiba-tiba bilang, Ni, lu lihat gak gue foto before after gue. Itu kan kayaknya nggak bisa gitu loh Bapak Ibu. Ya lalu saya coba lagi cara kedua, saya coba lagi misalnya, halo, misalnya Ani, gitu. Apalah nih, Lan, kamu tahu Atomi nggak? Gitu ya. Udah saya tabrak aja deh. Kamu tahu Atomi nggak? Tahu sih gitu loh. Aku ada produk-produk bagus loh. Nah, saya juga coba cara itu. Kalau saya ya Bapak Ibu nggak kenal. Responnya kayaknya cuma, oh gitu ya. Udah, saya bingung. Gimana lagi ya? Nah, Bapak bayangin, saya aja bingung gitu. Ya, apalagi teman-teman mungkin yang masih baru lebih bingung lagi ya. Lalu saya coba lagi cara ketiga. Nah, makanya saya bilang, karena saya ada kebutuhan untuk mensponsori 30 orang Bapak Ibu, saya tuh mulai kreatif. Saya tuh mulai mikir, apa ya cara ngomongnya ya yang efektif gitu loh Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya kemarin ngobrol gitu sama seseorang, gitu, sama beberapa leader gitu ya. Nah, saya ketemu pakai cara affiliate marketing itu. Ya, jadi dari kemarin Bapak Ibu bayangin, satu sesi KBM, 1,5 jam, saya tuh cuma bisa berhasil tektokan itu sama 15 orang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini baru merasa sudah KBM 2 kali, saya sudah cukup, ya ampun. Satu KBM itu cuma 15 orang Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau habisin 300 daftar nama aja, ya itu perlu 20 KBM minimal. Ya, jadi Bapak Ibu datang terus gitu ya. Nah, kemarin saya coba hubungin dan akhirnya saya menemukan ini kalau saya ya, yang mau tiru silakan, yang nggak mau tiru juga nggak apa-apa. Ya, jadi yang saya lakukan adalah saya tuh WA ke teman-teman lama saya kan banyak tuh ya. Saya WA misalnya Lani, Lan gitu, apa kabar gitu ya. Nah, sebelum dia jawab, saya nggak ngomong apa-apa lagi. Saya tunggu dia balas. Makanya kita itu daftar namanya harus sudah siap. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu, karena saya
pakai berurut ya. Saya tuh berurut loh. Kenapa saya berurut? Karena kalau saya tidak berurut, saya pasti akan pilih-pilih. Cenderungnya caranya yang gampang-gampang. Ya, padahal orang yang gampang-gampang biasanya below kita, Bapak Ibu. Ya, jadi saya itu nggak pilih-pilih. Saya urutan. Karena kalau urutan tuh rasanya maksain diri banget, nggak boleh loncat, nggak boleh loncat. Jadi saya tuh benar-benar dari nomor 1. Ya, terus saya tulis di sini, there is no growth in comfort zone. So, let's go. Jadi saya setiap kali saya takut, saya baca lagi tulisan itu, there is no growth in comfort zone. Oke. Jadi saya mulai, Bapak Ibu, saya mulai nomor 1. Ya, ini sepupu saya di Batam, saya WA dia. Nah, awal-awal saya masih takut-takut, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi akhirnya saya nemu ya itu. Jadi saya tanya gini, Lan, jadi saya WA-nya gini, Lan, halo Lani apa kabar? Halo Dori apa kabar? Halo Sari apa kabar? Halo Tari apa kabar? Halo Ani apa kabar? Nah, dari 15 orang yang saya WA, Bapak Ibu, saya nggak nunggu. Saya WA banyak gitu. Nah, akhirnya ada yang balas dong. Sil, gimana kabarnya gitu kan ya, baru saya balas. Gua kabar baik, lu sekarang sibuk ngapain gitu loh. Nah, tunggu dia balas lagi Bapak Ibu. Dia nggak balas, saya nggak ngomong lagi. Terus saya, nah makanya Bapak Ibu, jadi kita tuh daftar namanya harus banyak. Ya, jangan datang ke KBM langsung bikin janji kalau daftar nama belum bikin. Ya, harus bikin dulu sama-sama. Nah, oke. Nah, sesudah itu yang saya lakukan setelah dia balas nih ya. Ini contohnya dia berbalasan gitu ya. Baik gua gitu. Baik aku Sil gitu loh. Sekarang kamu sibuk apa? Saya bilang. Oh, aku masih kerja gitu kan ya. Nah, saya langsung bilang, Lan, kamu pernah dengar affiliate marketing nggak? Ya, nah biasanya Bapak Ibu respon mereka apa? Pernah dengar, kurang tahu, nggak tahu apaan tuh, gitu kan ya. Nah, saya bilang, jadi affiliate marketing itu kayak Shopee affiliate, saya bilang, kayak Amazon associate. Jadi saya bilang gitu. Jadi kita tuh bisa dapat income dari affiliate marketing. Nah, dia balas lagi nih. Itu maksudnya gimana? Nah, kalau sudah dia tanya begitu, Bapak Ibu, saya langsung pakai voice note. Kenapa saya pakai voice note? Karena emosi saya terasa di situ. Antusiasme saya tuh terasa di voice note. Jadi saya langsung voice note. Lan, iya Lan, jadi gini Lan, affiliate marketing itu kayak Shopee nih ya. Jadi kita tuh rekomendasi orang untuk belanja di aplikasi Shopee. Linknya kita itu, nanti kita ada kode referralnya, kita rekomendasi orang ke Shopee, belanja, nah nanti kita dihitung komisi tuh sama Shopee. Saya bilang gitu. Nah, tapi kalau aku nggak main Shopee, soal Shopee lokal. Aku mainnya bukan cuma Shopee, tapi aku ada affiliate marketing ini, supermarket platform Korea loh. Aku bilang gitu, gila, lumayan banget loh income-nya. Aku bilang gitu. Tunggu dia balas teman-teman. Dia balas, dia dengar kan. Emang caranya kayak gimana sih? Nah, gitu kan ya. Saya pakai voice note lagi. Iya, jadi aduh, susah nih jelasin lewat telepon. Kita Zoom aja deh, aku ceritain ke kamu. Beneran loh, ini jalan banget loh, aku bilang gitu. Yuk kita ketemuan di Zoom. Dia balas Bapak Ibu. Oh ya udah boleh juga. Yuk kita ya udah boleh kapan yuk. Nah, udah. Yeay! Satu gitu ya Bapak Ibu. Bapak bayangin, saya 15 orang, saya kontak, saya baru dapat respon 1 loh. Emang gue pikirin, ya biarin aja. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya itu pada saat kita membuat janji Bapak Ibu, ya kita mengolah daftar nama kita itu punya postur loh. Kita tuh yang milih, yang orangnya rese, yang orangnya nggak balas-balas, yang orangnya kayaknya responnya jelek gitu ya, ya kita lewatin lah. Ngapain kita mohon-mohon? Kayak saya ada tuh. Ya, saya bilang affiliate marketing gitu kan ya. Dia balas tidak tertarik. Saya balas, oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah take care ya. Ya udah saya lewatin Bapak Ibu. Emang gue pikirin saya tuh lagi cari partner. Ya, saya tuh lagi cari partner. Jadi saya tuh nggak pusing gitu loh. Ada juga yang bilang gini, aku tahu sih kamu di Atomi kan, aku nggak mau gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau lu butuh Atomi, lu kasih tau gue ya. Saya lewatin aja Bapak Ibu. Saya udah tahu kok. Saya udah tahu dari yang saya kontak bakal ada yang seperti itu. Ya, dan akan saya terus-menerus tambahkan daftar nama saya supaya saya punya pilihan Bapak Ibu. Dan saya yakin banget di antara segini banyak daftar nama, saya pasti dapat orang bagus Bapak Ibu. Ya, dan sebenarnya di Atomi itu kita nggak butuh banyak orang. Kita cuma butuh 2 orang, satu kanan, satu kiri, Imperial Master. Kita sudah jadi Imperial Master juga Bapak Ibu. Ya kan, kita nggak butuh 1000 orang. Kita butuh satu kiri, satu kanan Bapak Ibu. Nah, satu kiri, satu kanannya kita dapat dari mana? Kita percaya selama kita terus mencari, ya kita pasti menemukan. Ya, nah saya mau kasih lihat satu foto Bapak Ibu. Tadi pagi saya jalan pagi, jalan pagi aja bangga banget. Ya, saya memang jalan pagi setiap pagi. Nah ini Bapak Ibu, saya mau kasih lihat Bapak Ibu satu foto.
Ini foto apa Bapak Ibu? Orang Foto nyapu. Hah? Lagi nyapu Orang bersih-bersih jalan. Nyapu jalan ya? Sama ini tukang cabut rumput ya? Bener nggak? Iya Bu. Iya Bu. Nah, penyapu jalan. Bapak Ibu tahu nggak di KBP ini tukang sapu jalan banyak banget. Ya, kenapa? Karena pohon-pohon di KBP itu lebat-lebat Bapak Ibu, ya, tinggi-tinggi dan daunnya banyak rontok. Jadi mereka itu kerja itu dari pagi sampai sore loh. Ya, saya nggak tahu apakah ada sistem shift apa gimana, tapi yang pasti pagi sampai sore tuh tukang sapu jalanan tuh pasti ada di KBP. Ya. Nah, Bapak Ibu pernah mikirin nggak? Tadi tuh saya mikir gitu ya. Banyak orang bilang sama saya gini, Bu Silvi, sampai kapan saya harus mengundang begini? Sampai kapan saya harus bikin janji begini? Sampai kapan saya harus presentasi seperti ini? Ya, itu sama kayak tanya sama tukang-tukang sapu jalan. Bu, Ibu sampai kapan Bu nyapu begini, Bu? Nggak bakal bersih-bersih kok. Sebentar lagi juga rontok lagi daunnya, bener nggak? Setiap hari kerjanya sama terus. Nyapu, nyapu, nyapu gitu ya. Andai kata saya bisa interview nih tukang sapu, saya tanya, Ibu nggak capek, Bu, nyapu terus? Nah, Ibu nggak capek tuh nyapuin daun yang besok juga rontok lagi? Apa jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Ya Menurut capek. Bapak Ibu, apa jawaban dia? Kalau saya tanya gitu, Bu, Ibu nggak bosen Bu nyapu terus? Kan Memang besok udah juga daunnya rontok kerjaannya. lagi. Jawabannya apa? Ya Lah, bosan emang udah Bu, ya. kerjaannya. Kita Nah, memang itu Itu kerjaannya yang kan? bisa dia kerjain. Ya, mungkin si ibu tukang sapu malah tanya balik, itu pertanyaannya bodoh banget apa bagaimana? Ya emang kerjaan saya, Bu. Emang kerjaan saya tukang sapu, ya kan? Ya saya kerjanya ya nyapu. Nggak saya pikirin ini nyapu sampai kapan nih gini? Hah? Sampai kapan saya harus nyapu terus? Ya saya dibayar dengan saya menyapu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Bu Silvi, sampai kapan saya harus presentasi kayak gini? Sampai kapan saya harus bikin janji? Sampai kapan saya harus bikin daftar nama? Jawaban saya apa? Apa jawabannya? Memang kerjaannya. Sukses. Emang itu kerjaan lu. Benar Bapak Ibu? Lah emang itu kerjaan kita, dia tahu memang kerjaan kita ngapain lagi? Kerjaan kita cuma itu Bapak Ibu. Kerjaan kita cuma bikin daftar nama, bikin janji, presentasi, follow up, konsultasi, duplikasi. Ulang lagi, bikin daftar nama. Ya itu doang memang kerjaan, emang kita tuh dibayar dengan begitu Bapak Ibu. Jadi saya selama ini selalu bilang, ayo Bapak Ibu kita harus punya ketahanan. Saya ganti deh kata-katanya deh, bukan punya ketahanan, lah emang itu kerjaan lu. Coba buka mic-nya, bilang sama teman-temannya, lah emang itu kerjaan lu. Lah, Emang itu kerjaan lu. Emang kerjaan. Emang itu kerjaan lu. Lah itu dan kerjaan lu. Lah emang itu kerjaan lu, gitu benar nggak? Iya kan, Bapak Ibu? Ya jadi jangan dikit-dikit baru kerjain seminggu, baru kerjain atomi 3 bulan, udah mikir sampai kapan nih saya begini? Lah emang itu kerjaan lu. Iya nggak? Ya kan? Memang sih kita mengejar passive income Bapak Ibu. Waktu itu saya sempat ngobrol sama Mas Reza gitu ya. Saya bilang, Mas Reza, suatu hari pun kalau saya punya passive income di Atomi ya, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, saya rasa saya akan tetap mengerjakan Atomi deh. Orang saya suka gitu loh. Emang ini kerjaan saya dan saya memang hidupnya di sini Bapak Ibu. Ya memang saya tuh suka cerita tentang Atomi. Saya suka ketemu orang, saya suka berbagi, saya suka mengedukasi gitu ya. Saya akan tetap mengerjakan sampai saya dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Ya dengan seizin Tuhan gitu ya. Jadi maksudnya saya, Bapak Ibu, ayo, kalau Bapak Ibu mau menghindari nih, saya nggak mau bikin janji, saya nggak mau bikin daftar nama, saya nggak mau presentasi lah Bu Silvi, saya cuma mau belajar aja, gitu ya. Saya mau ingatkan Bapak Ibu berarti tidak melakukan kerjanya. Kalau kita tidak kerja berarti tidak Gaji. Kalau si tukang sapu bilang kalau gua nggak kerja berarti gua nggak digaji, bener nggak? Sama Bapak Ibu. Kalau kita nggak berbagi tentang Atomi, kita nggak presentasi, kita nggak bikin janji. Ya kata Atomi gimana gua mau hitung komisi lu, saudara? Ya memang sih kita bisa pakai sendiri, nggak masalah gitu. Itu tetap dapat cashback Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu memang mau dapat cashbacknya sering, berkali-kali, banyak duit gitu ya, ayolah. Ya, ayolah kita ngerjain yang harus dikerjakan. Oke? Paham? Dapat poinnya? Coba tulis di chat, Bapak Ibu belajar apa pagi hari ini. Ya, jadi saya bersyukur banget dapat hikmat dari Tuhan tentang tukang sapu jalanan. Ya, di tukang sapu jalanan Bapak Ibu itu kerjanya kayaknya remeh gitu ya, cuma nyapu doang ya. Aduh, Bapak Ibu tau nggak kalau lagi Lebaran nih,
Ya, itu kan mereka off ya. Waduh, itu KBP down semua sepanjang jalan Bapak Ibu. Di situ saya baru menyadari gila ya pekerjaan tukang sapu itu sangat penting banget. Ya, coba tulis Bapak Ibu belajar apa pagi hari ini. Jangan remehkan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti bikin janji. Ya, kadang-kadang apa ya, memang itu yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, kita harus duduk bareng sama tim kita, ngajarin mereka. Mereka tuh nggak ngerti loh cara bikin daftar nama. Ya, saya pikir saya sudah sering ngomong bikin daftar nama, ya tulis aja Bu. Nggak ditulis-tulis tuh. Tapi giliran saya tongkrongin gitu, ayo Bu, tulis Bu, 200 Bu. Kalau nggak 200 nggak pulang. Baru keluar daftar namanya Bapak Ibu. Ya, jadi kemarin-kemarin Bapak Ibu yang sudah apa ya, udah KBM ya di Rangga Malela, di Oratio, ayo gitu loh. Bikin janji untuk KBM online boleh, KBM onsite boleh. Ya nanti abis Assassin's Academy nih, abis SA, kan semangat tuh teman-teman kalian gitu kan. Ya, itu jangan cuma dikomporin terus. Ayo kamu bisa, ayo semangat. Itu ibaratnya kayak saya sama Pak Imam gitu loh. Ayo Pak Imam semangat Pak Imam. Pak Imam pasti bisa. Kalau Pak Imam boleh cerita, halo, gue kagak ngerti caranya gimana. Ya nggak Pak Imam? Aduh, saya minta maaf ya Pak Imam ya. Saya juga mewakili para upline, minta maaf. Ya, Ya, teman-teman, betul sekali. semangat saja Betul. tidak cukup. Semangat saja tidak cukup. Kita harus ngajarin Bapak Ibu. Ya, kita harus balik ke hal basic. Jadi para upline sudah bertobat, insaf, ya. Nanti habis Success Academy, bukan cuma bikin live skenario, tapi bikin daftar nama. Kumpullah kalian, duduk tuh, tongkrongin, bikin daftar nama. Kita juga sama Bapak Ibu. Sebagai leader, kita juga harus kasih contoh. Kita juga harus bikin daftar nama, kita harus bikin janji. Ya, jadi teman-teman jangan, saya tahu lah ke Success Academy mau healing ya, mau makan martabak, oke. Sambil makan martabak sambil bikin daftar nama. Ya, oke. Bu Yani ya. Oke, emang kerjaan saya gitu loh. Semangat ya teman-teman lagi. Ya, sapa-sapa teman. Ibu dari semua keterampilan pengulangan. Iya, benar latihan terus sampai ahli. Ya, dan semua dimulai dari diri sendiri. Jangan berhenti buat daftar bikin janji presentasi. Karena itu memang kerjaan kita. Ini emang itu kerjaan lu, gitu kan? Ya, duplikasi. Iya, cuma itu kerjaan kita. Paham? Yang nggak lakukan kerjanya, yang nggak dapat uangnya. Benar, Tante Edo. Setuju. Kerja, Pak Bambang. Ayo. Para tim Sukabumi, mereka mau ikut nggak ikut, pokoknya kalau saya prinsipnya gini sekarang, yang mau ikut, ayo, nggak mau ikut juga nggak apa-apa, I still love you. Ya, tetapi saya mau kerja sama yang mau kerja Bapak Ibu. Ya, jadi kita fokus saja. Kalau misalnya downline kita nggak mau ikut kita, nggak apa-apa, kita cari upline kita. Ya, upline gue mau ikut kerja, pokoknya mulai dari saya. Ya, kita kerjain 300 daftar nama, masa sih Bapak Ibu? Pasti dapat hasil, pasti. Dan kita akan dapat orang-orang baru Bapak Ibu, yang mereka tuh memang lagi cari peluang juga. Ya, kita nggak bujuk-bujukin orang. Jangan pernah remehkan hal kecil, benar. Buat daftar nama atau janji sama orang. Kerja terus. Jangan berhenti demi mencapai goal. Ya, goalnya sudah sampai goalnya, lanjut terus. Ya, kerjakan, kerjakan. Oke, terima kasih semuanya responnya. Sekali lagi, saya berharap teman-teman semua dapat sesuatu pagi hari ini. Ya.